Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wajibul Jamila. Saya di sini akan mempresentasikan tentang lembaga-lembaga negara. Apa itu lembaga-lembaga negara? Lembaga-lembaga negara ialah suatu lembaga atau sejenis organisasi yang mempunyai arti organisasi sipil, di mana lembaga tersebut dibuat oleh negara, dari negara, dan untuk negaranya itu sendiri. Pelaksanaan kedaulatan di Indonesia adalah rakyat dan lembaga-lembaga negara yang berfungsi untuk menjalankan tugas-tugas kewenangannya. Anggotanya terdiri dari 8 anggota. Yang pertama yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat, yaitu MPR. Yang kedua Presiden. Yang ketiga Dewan Perwakilan Rakyat, DPR. Yang keempat Dewan Perwakilan Daerah, DPD. Yang kelima Badan Pemeriksa Keuangan, BPK. Yang keenam Mahkamah Agung. Yang ketujuh Komisi Yudisial. Yang terakhir yaitu Mahkamah Konstitusi. Yang pertama yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat. MPR secara umum dapat disimpulkan bahwa pada prinsipnya MPR, DPR, dan juga DPD merupakan wakil rakyat. Ketiga lembaga negara ini memiliki hubungan yang erat karena anggota MPR merupakan anggota DPR dan juga DPD. Maka demikian MPR merupakan anggota DPR dan DPD saat berkedudukan sebagai anggota MPR. MPR dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu. Masa jabatannya selama 5 tahun yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum. Adapun tugas-tugasnya, yang pertama yaitu mengubah dan menetapkan UUD. Yang kedua, melantik presiden dan wakil presiden. Yang ketiga, memberhentikan presiden dan wakil presiden. Keempat, memilih presiden dari dua calon pasangan presiden yang diusulkan oleh presiden sebelumnya. Yang kelima, memilih presiden dan wakil presiden yang diusulkan oleh partai politik. MPR sekarang ini bukan lagi merupakan lembaga tertinggi negara. Ia adalah lembaga negara yang sederajat dengan lembaga-lembaga lainnya. Maka dari itu tidak ada lagi sebutan lembaga tertinggi negara. Akan tetapi akhir-akhir ini presidenlah yang menjadi anggota tertinggi negara. Baik, yang kedua yaitu presiden. Presiden ialah suatu nama jabatan yang digunakan untuk pimpinan suatu organisasi, perusahaan, perguruan tinggi maupun negara. Dan tugas-tugasnya mempunyai kekuasaan yang pertama, kekuasaan presiden dalam bidang eksekutif. Eksekutif ialah menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Yang kedua, dalam bidang legislatif. Legislatif ialah menetapkan undang-undang dengan persetujuan DPR. Yang keempat, menyatakan perang, membuat perdamaian, menyatakan keadaan dalam bahaya, atau menyatakan kondisi yang sudah terjadi di negara tersebut. Yang kelima, memegang kekuasaan tertinggi atas angkatan darat, laut, dan juga udara, termasuk TNI, Polri, dan polisi. Keenam, mengangkat serta menerima duta dan konsul. Duta ialah termasuk ke dalam diplomatik, sedangkan konsul ialah termasuk ke dalam konsulat. Yang keenam, memberi gerasi dan rehabilitasi. Rehabilitasi ialah tindakan yang dilakukan presiden itu memulihkan atau memberikan nama baik, contohnya harkat serta martabatnya. Sedangkan gerasi ialah pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan pidana. Yang ketujuh, memberi amnesti dan abolisi. Amnesti ialah tindakan penghapusan hukuman pidana seseorang yang telah dijatuhkan maupun belum dijatuhkan. Sedangkan abolisi ialah proses penghapusan hukuman seseorang yang sedang berjalan. Sebenarnya gerasi, rehabilitasi, amnesti, dan juga abolisi ini sama, tetapi terletak pada
Jika gerasi dan rehabilitasi mempertimbangkan Mahkamah Agung, sedangkan abolisi dan amnesti mempertimbangkan DPR. Presiden dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu. Masa jabatannya selama 5 tahun dan bisa dipilih lagi untuk 1 kali dalam masa jabatan atau setara dengan 10 tahun 2 kali masa jabatan. Presiden dapat diberhentikan karena 1. Presiden dan wakil presiden melakukan pelanggaran, contohnya berupa pengkhianatan terhadap negara. Yang kedua, tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden. Yang ketiga, usul pemberhentian presiden oleh DPR. Yang ketiga yaitu Dewan Perwakilan Rakyat. DPR adalah lembaga negara pembuat undang-undang atau lembaga legislatif. Namun kekuasaan ini harus persetujuan presiden. DPR dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu. Masa jabatannya selama 5 tahun. Anggotanya terdiri dari 560 orang. Fungsi-fungsi DPR. 1. Berfungsi sebagai legislatif. Kedua, fungsi anggaran ialah menyusun dan menetapkan APBN, anggaran pendapatan belanja negara. Contohnya seperti anggaran pendapatan mengekspor ke negara lain. Yang ketiga, fungsi pengawasan, yang adalah mengawasi pelaksanaan perintah oleh presiden. Dan fungsi-fungsi tersebut memiliki hak sebagai berikut. 1. Hak angket, ialah hak DPR untuk melakukan penyelidikan untuk menyelidiki salah satu anggota lembaga negara yang terbukti bersalah. Yang kedua, hak interpelasi, ialah hak DPR untuk meminta keterangan kepada pemerintah. Yang ketiga, hak pengeluaran pendapatan, ialah hak DPR untuk menyampaikan pendapat atau usul di sebuah forum, rapat maupun meeting. Yang keempat yaitu Dewan Perwakilan Daerah. Lembaga negara ini dibentuk untuk menampung aspirasi masyarakat di daerah. Apa itu aspirasi masyarakat? Ialah harapan perubahan yang lebih baik dengan tujuan untuk keberhasilan di masa depan, yang disampaikan kepada DPR dalam bentuk sikap, pendapat, kritik maupun harapan. Contohnya, masyarakat pedalaman menyampaikan harapannya untuk mendapatkan pendidikan dengan baik maupun lebih layak. Anggota DPD dipilih dari setiap provinsi dan setiap provinsi jumlahnya sama, yaitu sebanyak kurang lebih sepertiga anggota DPR. Masa jabatannya selama 5 tahun. Tugas-tugasnya: 1. Mengajukan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah. Maksudnya ialah kewenangan untuk mengatur kepentingan membuat guna pengurus daerahnya sendiri. Yang kedua, membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan daerah. Yang ketiga, melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang yang berkaitan dengan daerah. Yang keempat, berhak mengajukan undang-undang yang berkaitan dengan daerah. Perbedaan DPR dan DPD. DPR merupakan perwakilan rakyat dari pusat ke tingkat nasional, sedangkan DPD putusan daerah yang dikirim ke Jakarta yaitu dikirim ke pusat nasional. Yang kelima, Badan Pemeriksa Keuangan, ialah lembaga negara yang bertugas untuk mengatur, memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Dari hasil tersebut, BPK akan mengirim ke DPD, dari DPD ke DPR, namun nanti dipersetujukan oleh presiden. Anggota BPK berjumlah 9 orang yang terdiri atas 1 ketua, 1 wakil, dan 7 anggota. Yang memilih adalah DPR dan juga DPD yang diresmikan oleh presiden. Masa jabatannya selama 5 tahun. Berkedudukan di ibu kota negara, setiap provinsi memiliki anggota BPK masing-masing. Yang sampai di sini penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.